Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa rahmatillahi lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa lagi melanjutkan pembelajaran kitab tafsir, yaitu berkaitan dengan suratul Kahfi. Dalam beberapa pertemuan yang telah lewat, kita telah membacakan ayat suratul Kahfi sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ayat yang terakhir yang kita jelaskan baik sisi makna ataupun keterangan dari para ulama-ulama. Dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradikuha. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah wahai Muhammad. Jadi Allah berfirman menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wa qul, dan katakanlah, lahu wa li ashabihi, yaitu kepada, di ayat sebelumnya disebutkan, yaitu wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah engkau mentaati orang yang kami lupakan hatinya daripada mengingat kami. Itu yang dimaksud orang di sini adalah Uyainah bin Hisnun, yang mana beliau ini sebelum Islam pernah melakukan sesuatu perbuatan yang kurang bagus, yaitu dengan meminta kepada Nabi Muhammad ketika berkumpul dengan orang-orang miskin agar orang-orang miskin dipisahkan daripada mereka, karena dia termasuk golongan orang-orang yang bangsawan. Maka kemudian Allah berfirman, wa qul, dan katakanlah, lahu wa li ashabihi, itu kepadanya, kepada tadi Uyainah dan sahabat-sahabatnya. Hadzal Qur'an, adalah Al-Qur'an, yaitu ini Al-Qur'an, al-haqqu mir rabbikum, kebenaran daripada Tuhanmu. Jadi ingin diingatkan kepada sahabat ini, yang mana sebelum dia masuk Islam punya perasaan agak tinggi hati, ya. Lalu kemudian diingatkan al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Jadi walau siapapun, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau bukan, maka harus mengikuti kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, maka barang siapa yang memang berkehendak untuk beriman, maka beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, ya silakan kafir. Semua harus mengikuti kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tahdid lahum, sebagai ancaman, peringatan keras kepada mereka yang tadi merasa lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang lain. Nah, jadi kita yang mempunyai kedudukan ketika diberi Allah Subhanahu wa taala kelebihan, baik segi harta ataupun kedudukan ataupun kelebihan-kelebihan lain yang menjadikan kita mungkin kadang-kadang lupa, maka dengan ayat ini diingatkan kebenaran itu semata-mata dari Allah. Al-haqqu mir rabbikum, kebenaran hanya dari Allah. Artinya apa? Kita harus mengikuti. Jikalau memang ini kebenaran, kita duduk bersama dengan orang yang miskin, tetap sama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana syiar dalam haji,
ketika semua orang berhaji melakukan kemudian memakai pakaian ihram, semua pakaiannya sama, yaitu putih-putih, hanya selembar kain yang dililitkan, yang mana mungkin di atas dan di bawah, sebagai penunjukan bahwasanya semua hamba itu sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahdid lahum, sebagai ancaman buat mereka, inna a'tadna, kemudian kami siapkan lizalimin, bagi orang-orang yang zalim. Itu siapa zalim di sini? Orang-orang kafir. Naran, neraka. Na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan daripada api neraka semuanya. Wabil khusus kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, semoga kita semua selamat daripada api neraka. Yang mana neraka ini disiapkan untuk orang-orang kafir. Kalau orang muslim, mungkin ini sesuai dengan kehendak Allah, nanti mungkin kalau Allah menghendaki masuk ke neraka, tapi tidak akan kekal selama dia ada iman di dalam hatinya. Jadi selama ada keimanan, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman, barang siapa yang ada di hatinya walaupun sebesar dzarrah ada keimanan kepada Allah, maka dia tidak akan kekal di neraka. Yang kekal di neraka itu hanya orang-orang kafir, ya. Inna a'tadna lizalimina ay al-kafirin naran ahata bihim, yaitu api neraka kami siapkan untuk orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir. Naran, api neraka, ahata bihim, yang mengelilingi mereka, suradikuha, nyala api yang membakar. Ini api yang bernyala-nyala, yang bergejolak, nyalanya itu mengelilingi kepada mereka di neraka nanti. Ma ahata bihim wa iyastaghisu yughasu bima'in kal muhli, dan apabila yastaghisu, mereka meminta pertolongan, memohon pertolongan kepada Allah, yughasu, ditolong, tapi apa? Bima'in kal muhli, diberi minuman. Mereka berteriak minta tolong, minta diberi minum, tapi minuman yang diberikan apa? Kal muhli, yaitu air besi yang mendidih, air panas yang mendidih. Na'udzubillah, gimana rasanya? Jangankan besi, air dari besi panas yang mendidih. Air panas aja kalau kita minum, kita akan kelepak-kelepak sudah. Karena panas. Disuguhin teh, kopi, lupa kalau itu teh dan kopi mungkin panas, langsung main seruput, nggak taunya apa, kepanasan, langsung kelepak-kelepak, disemburkan. Itu hanya panas air, yang mana tidak ada seberapanya dengan panasnya di neraka, apalagi ini daripada besi yang mendidih. Kayak apa diminumkan? Na'udzubillah. Ka'akri zaiti, seperti apa? Sisa daripada minyak yang digoreng. Jadi perumpamaannya digambarkan al-muhli itu seperti minyak panas yang digoreng, dipanaskan, lalu kemudian diambil yang bersih, tersisalah yang kotornya. Itulah panasnya. Gambaran daripada muhlin. Gimana kalau orang kena panas, kena apa? Minyak yang panas, maka akan melepuh kulitnya. Na'udzubillah. Tidak ada yang kuat di neraka. Na'udzubillah. Kita bermohon kepada Allah untuk supaya terlindung daripada api neraka. Ya. Bahkan ketika kita mau makan pun, doa yang dibaca ada kaitannya dengan neraka. Yaitu apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, di sini makan, yang mana makan itu saja kita ketika hendak makan disuruh berlindung daripada api neraka, karena begitu menyakitkan neraka itu. A'udzubillah. Jadi kita mohon senantiasa selalu dilindungi daripada api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Senantiasa doa yang diucapkan oleh Rasulullah, dan kita pun dianjurkan untuk selalu berdoa, wa qina adzabannar, selamatkan kita daripada api neraka. Yashwil wujuha, yang mana menghanguskan akan wajah. Ketika mereka minum, diberi minum daripada air besi yang mendidih tadi itu, lalu ketika mereka minum, hancur wajahnya langsung. Yashwil wujuh, menghancurkan akan wajah. Min harrihi, daripada bersengatan panasnya.
Allah. Dapat dibayangkan ya, kalau di dunia seperti apa panasnya, bagaimana di neraka. Min harrihi, daripada panasnya, idza qaruba ilaiha, apabila dekat kepadanya. Bi'sa syarab wasa'at murtafaqa, alangkah buruknya, seburuk-buruknya minuman, huwa wasa'at murtafaqa, dan wasa'at, dan seburuk-buruknya, ay annar, murtafaqa, tempat istirahat, tempat tinggal. Nah, ya dikatakan murtafaqa, sebenarnya neraka bukan tempat tinggal, tempat siksaan bagi orang-orang kafir. Kita orang muslim, tempat tinggal kita nanti adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seburuk-buruk minuman, bi'sa syarab, yaitu apa? Paling buruknya minuman, huwa, itu adalah yang tadi diberikan kepada orang-orang kafir. Na'udzubillah. Kita ingin mendapatkan minuman yang baik di dunia, minuman-minuman yang baik, ya terutama minuman yang halal, yang menyehatkan, dan kemudian memberikan faedah, memberikan kepada kita kesehatan, sehingga kita bisa menjadikan dengan minum kita, makan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niatkan apa yang kita konsumsi semuanya adalah untuk menjadikan kita kuat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasa'at murtafaqa, wasa'at ay annar, dan paling buruk-buruk, seburuk-buruknya tempat, murtafaqa, yaitu tempat yang ditinggali di neraka. Na'udzubillah. Kalau berbicara neraka memang menakutkan. Kalau berbicara surga sangat menyenangkan. Oleh karena itu salah satu ulama, beliau selalu lebih menyukai kalau dalam pembelajaran beliau dimulai dengan membicarakan tentang yang menyenangkan, itu neraka, yaitu surga. Ketika ada seorang santri atau pelajar datang kemudian membaca kitab di hadapan beliau dan memulai dengan bab tentang neraka, maka beliau berikan peringatan. Kata beliau, apakah tidak ada pembelajaran ataupun pengajian yang dimulai dengan yang lebih menyenangkan, itu dengan tentang surga. Memang tidak menafikan kita harus juga membicarakan tentang neraka. Bahkan ya, karena begitu menakutkannya neraka ini sampai-sampai Nabi dalam satu riwayat itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dilihat uban ada di kepala beliau, lalu kemudian sahabat menegur, ya Rasulullah, qad shibta, pian engkau telah beruban. Lalu kemudian Nabi menjawab, syayyabatni hudun wa akhawatuha, telah menjadikan aku beruban. Walaupun uban di tubuh Nabi, di kepala Nabi, di janggut Nabi itu terbatas, tidak banyak ya. Tapi beliau mengatakan syayyabatni hudun wa akhawatuha, telah menjadikan aku beruban, yaitu surah Hud dan saudara-saudaranya, yang mana mereka surah-surah ini menceritakan tentang neraka, sehingga saking menjadikan terpikir, menjadi rasa takut, lalu timbullah uban. Tamyizun mankulun anil fa'il. Ini adalah tamyiz yang dipindahkan daripada fa'il. Ai qabuha murtafakuha. Itu sangat jelek, sangat buruk, murtafakuha, tempat tinggalnya. Wa huwa muqabilun liqaulihi, dan ini adalah muqabil sebagai lawanan daripada firman Allah al-ati, yang akan datang, fil jannah, yaitu tentang surga. Wa hasunat murtafaq, sama-sama murtafaq, tempat tinggal. Cuman surga hasunat, tapi kalau neraka bi'sat wasa'at murtafaq. Jadi sekedar perbandingan murtafaq, tadi kalimat murtafaq itu tempat tinggal, yang mana sebenarnya di neraka bukan tempat tinggal. Makanya kata beliau, wa illa fa ayyu irtifaq finnar, maka tempat tinggal apa di neraka? Yang ada adalah siksaan. Yang ada, yang benar, wahasunat murtafaqa, itu adalah ayat tentang surga. Nah dari sini lalu diimbangkan dengan neraka tadi, wasaat murtafaqa, sebagai
perseimbangan, muqabil, lawanan daripada surga. Wailah tempat tinggal yang sebenarnya adalah surga. Semoga kita bertempat tinggal semuanya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kemudian ayat selanjutnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat, sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan mereka beramal saleh. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan akan pahala orang yang ahsana amala, yaitu berbuat sebaik-baiknya, berbuat yang baik-baik, maka tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik sekecil apapun tidak pernah disia-siakan. Al-jumlatu khabarun innal ladzina wa fiha iqamatu zahir maqamal mudmar wal ma'na ajrahum ay nusibahum bima tadammanahu. Jadi perbuatan baik, firman Allah di sini menyebutkan innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang beriman, wa amilus solihat, dan mereka orang-orang yang beramal saleh. Inna lanudhi'u, kami tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik seseorang. Bahkan bukan hanya muslim, mukmin berbuat, orang kafir, orang non muslim pun kalau mereka berbuat baik akan dibalas kebaikan mereka oleh Allah, walaupun hanya sebatas di dunia. Oleh karena itu banyak orang-orang kafir yang kelihatan nyaman karena mungkin ada perbuatan baik yang Allah berikan, Allah balas di dunia, tapi kalau di akhirat tidak ada balasannya. Nah, kalau orang mukmin maka nanti akan di dunia mungkin dibalas, dan di akhirat pun tentu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang sangat menyentuh. Seseorang yang bekerja di satu pabrik, yang mana pabrik ini mempunyai tempat pendingin. Jadi kayak sejenis makanan, yang mana kemudian makanan itu dimasukkan ke tempat pendingin. Nah, kemudian ada satu pegawai, seorang perempuan yang bekerja, yang mana dia sebelum pulang mendapatkan tugas untuk memeriksa barang-barang yang ada di tempat pendingin. Setelah selesai, baru nanti dia pulang. Dia bersama salah satu rekannya, rekan kerjanya memeriksa. Kemudian setelah dia selesai memeriksa, lalu temannya tadi pamit duluan. Dia bilang, saya pamit duluan keluar. Saya ada terburu-buru karena satu urusan, saya harus cepat. Kata yang teman satunya, silahkan, gak apa-apa kamu duluan, nanti saya menyusul. Nah, yang satu yang tinggal kemudian keluar berangkat, yang satu keluar, yang satu ini masih di dalam, saking asiknya lupa keasikan dia meriksa, sampai akhirnya setelah sadar waktu sudah agak larut malam, agak malam. Terus ketika dia mau keluar, ternyata pintu mau keluar itu terkunci. Mau teriak, tidak ada yang mendengar karena di dalam ruangan pendingin. Dan keadaan di dalam ruangan ini semakin lama semakin dingin, semakin dingin, semakin dingin. Kan karena tempat kayak kulkas, seperti kulkas. Lalu kemudian dia berusaha keluar, pintu terkunci, berteriak tidak ada yang dengar. Terus berteriak, berusaha, ternyata tidak ada yang mendengar. Dan kondisi semakin dingin. Akhirnya dia sudah pasrah, sampai akhirnya tidak bisa berdiri karena kaku tubuhnya. Sekujur tubuh terasa kaku, sampai akhirnya dia pasrah duduk, hanya menunggu harapan kepada Yang Maha Kuasa. Dan apa kemudian Allah menunjukkan tentang satu kebaikan, balasan bagi kebaikan setiap orang yang melakukan kebaikan. Dan ternyata satpam yang biasa bekerja, sewaktu dia duduk di tempat posnya, dia kan setiap kali kerja duduk di posnya itu, ketika nanti si orang yang tadi terkurung itu pulang, selalu mengucapkan salam kepada orang penjaga satpam tadi itu. Nah, si satpam ini ketika dia jaga, dia merasa hari ini kok nggak ada orang yang biasa memberi salam kepada dia. Sehingga terpikir, jangan-jangan kemana orang ini? Karena penasaran, lalu dia periksa perusahaan, terus masuk ke dalam, sampai akhirnya dia mencari-cari, melihat-lihat, kemudian sampai ke tempat penyimpanan
barang-barangnya di ruang pendingin tadi itu. Dan orang yang tadi terkurung di dalam ruangan pendingin sudah tidak mampu berbuat apa-apa, hanya pasrah menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah ingin menunjukkan, membalas kebaikan si orang yang biasa memberi salam ini apa? Si satpam yang tadi penasaran, lalu dibukalah oleh dia tempat ruangan pendingin tadi itu. Ketika diperiksa ternyata di dalam ditemukan si orang yang tadi terkurung dalam keadaan sudah lemas, tidak berdaya. Namun alhamdulillah masih hidup, masih. Cuman seandainya tidak dibuka pintunya oleh satpam dan kemudian ditolong oleh dia, maka mungkin akan berakhirlah kehidupan dia di dalam ruangan pendingin. Karena apa? Mati kedinginan. Tapi Allah tadi ingin menunjukkan kebaikan hanya kalimat satu, yaitu salam. Setiap kali dia pulang melewati satpam yang berjaga di tempat situ, dia orang ini selalu memberi assalamualaikum dan sedikit kata-kata bagaimana kabarnya Bapak. Hanya itu saja kebaikan yang dia buat. Namun walaupun kelihatannya remeh, kelihatannya sangat biasa, tapi ternyata ini memberikan bekas kepada si satpam itu. Kenapa? Gara-gara dia tidak mendapatkan salam di hari itu, maka dia penasaran, dia cari orang yang biasa memberi salam, ternyata dalam keadaan sekarat. Dan dengan berkat itu akhirnya terselamatkan nyawanya. Subhanallah, kebaikan tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapapun yang berbuat kebaikan walaupun sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak di dunia, nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan niat ingin berbuat baik pun tidak akan lepas daripada catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya niat saja kita ingin berbuat baik, Allah akan balaskan. Sebagaimana ada disebutkan juga satu cerita, seseorang yang melewati kampung, yang mana kampung itu dalam keadaan gersang, ditimpa bencana bala sehingga kelaparan merajalela. Lalu ketika dia melewat itu melihat banyak orang kelaparan, bahkan orang yang meninggal karena kelaparan. Lalu dia melihat tumpukan pasir dan terlintas dalam hatinya. Apa yang terlintas? Dia bilang seandainya, dalam hatinya dia berbicara, seandainya pasir ini adalah beras milikku, maka semuanya akan saya sumbangkan untuk orang-orang yang lagi kelaparan di sini. Itu yang terlintas dalam hati. Dan kemudian subhanallah, ketika dia meninggal, Allah berikan balasan pahala yang sangat besar. Sehingga orang ini pun kaget, ya Allah, amal apa yang ulun lakukan? Amal apa yang saya lakukan sehingga saya mendapatkan pahala? Lalu Allah ingatkan, Allah sebutkan itu apa? Niat baik yang kamu ingin, yang niat baik yang ingin kamu lakukan, maka inilah balasannya. Ini semata-mata hanya niat saja kita ingin. Bagaimana kalau niat kita wujudkan dalam bentuk perbuatan, maka tentu tidak akan sia-sia dan balasannya pun berlipat ganda. Oleh karena itu, sahabat, teman-teman ataupun siapapun yang mendengar, maka hendaklah selalu berbuat baik. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Berikan bantuan untuk orang yang meminta kepada kita, walaupun sebatas mungkin. Jikalau kita tidak bisa membantu dengan tenaga, pikiran, maka hanya sebatas dengan doa kita bantu mereka. Saudara-saudara kita yang mengalami musibah, jikalau kita tidak mampu untuk memberikan bantuan dalam bentuk finansial ataupun tenaga, maka kita doakan semoga Allah mengangkat musibah yang menimpa mereka. Jadi kalimat innalladzina amanu, firman Allah, innalladzina amanu wa amilus shalihat, yakin sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, la inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Alangkah indahnya jikalau ini semua diterapkan oleh orang-orang Islam, orang-orang muslimin yang beriman, sehingga tidak sia-sia amal ibadah mereka. Kemudian ayat yang selanjutnya, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna siyaban khudran min sundusi wa istabarakin muttaki'ina fiha 'alal ara'ik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqat. Ulaika lahum, mereka itulah
Ulaika itu mereka orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang beriman, lahum jannatun tajri, maka bagi mereka balasan jannatu adnin, yaitu surga Aden. Tajri min tahtihimul anhar, yang mana mengalir di bawah mereka itu al-anhar, sungai-sungai. Ini perumpamaan surga, yang mana di atas surga itu ada sungai mengalir air yang dengan suara gemericik yang sangat indah. Karena kan kita maklum, kita paham bahwasanya di negara Arab jarang ada sungai, sehingga gambaran sungai yang mengalir di bawah surga itu sangat indah. Berbeda dengan kita yang memang negara kita penuh dengan sungai, bahkan untuk Kalimantan itu digelari dengan pulau 1000 sungai. Tentu kalau perumpamaan seperti ini mungkin ya biasa mungkin kita, karena rumah-rumah kita banyak di kampung, kita saksikan rumah yang mana di bawah rumah mereka sungai mengalir. Jadi perumpamaan seperti ini ya mungkin biasa, tidak ada misalnya tidak terlalu mengagetkan. Tapi bagi orang yang di Arab mereka hidup, ketika mereka datang menyaksikan bagaimana rumah yang di bawahnya ada sungai itu luar biasa, mereka mengatakan jannah. Saya pernah punya teman, yang mana teman saya ini berasal dari Hadramaut tapi sudah berpulang ke rahmatullah. Beliau Al-Habib Hussein bin Abdul Bari Al-Idrus. Beliau teman satu kelas, seorang da'i ilallah, seorang yang selalu berjuang, berjihad menegakkan kalimat Allah, berdakwah. Dan beliau wafat dalam keadaan syahid ketika beliau keluar ingin melaksanakan salat subuh sebagai imam di masjid di tempat beliau, kemudian ditembak oleh orang yang tidak dikenal sehingga mati dalam keadaan syahid. Semoga Allah mengampuni dan meninggikan derajat beliau. Beliau pernah bercerita ketika dulu duduk-duduk, kata beliau, ya Hamdani, saya pernah ke Indonesia. Pertama kali saya ke Indonesia. Kemudian saya tidak tahu ketika sampai waktu malam, lalu terus dibawa ke tempat yang mana kata beliau agak naik ke atas. Nah, sampai di tempat karena suasananya gelap, lingkungannya kita tidak tahu bagaimana kondisi lingkungan alam di kondisi sekitarnya. Lalu kemudian istirahat, tidur. Nah, ketika mendekati waktu subuh, kata beliau, saya mendengar suara gemercik air. Waktu malam mungkin tidak terlalu dengar karena capek atau tidak perhatian. Nah, ketika subuh itu kata beliau, ana mendengar suara gemercik air. Kemudian ana berpikir, apakah ana sudah mati? Apakah ana sudah berpulang ke rahmatullah? Kemudian dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Kenapa ada suara gemercik air sedangkan ana berada di kamar? Ini jarang sekali, karena di Yaman, selama hidup di Yaman tidak pernah mendengarkan ketika tidur ada suara gemercik air. Kalau ada gemercik itu bukan gemercik sungai ataupun air terjun, tapi apa? Gemercik air karena dari keran. Tapi ini kata beliau lain suaranya. Sehingga anak pikir-pikir jangan-jangan anak sudah meninggal dan kemudian di dalam surga sekarang. Lalu kemudian beliau salat, terus perhatikan suara tadi, kemudian hari agak terang, ternyata apa? Subhanallah, kata beliau. Di samping kamar anak, di samping kamar saya, kata beliau, ada ada air yang mengalir dari atas, kemudian terdengarlah suara gemercik, atau kita biasa sebut dengan air terjun, tapi kecil, kata beliau. Anak ketika melihat itu terbayang, ya Allah, hadhihi jannah, kata beliau, inilah surga Allah. Kenapa? Karena kehidupan di Yaman kan berbeda dengan di Indonesia. Kita biasa menyaksikan air, di Yaman mereka jarang. Karena negaranya gersang, walaupun ada air tapi tidak seperti kita. Dan subhanallah, mereka menggambarkan Indonesia adalah jannatud dunia, surga dunia. Dikarenakan begitu banyaknya tumbuh-tumbuhan, hujan, air yang nyaman, sehingga mereka menganggap inilah surga. Surga sebelum surga hakiki. Ketika mereka bisa sampai ke Indonesia, maka mereka mengatakan inilah surga sebelum surga yang sebenar-sebenarnya. Nah, mudah-mudahan negara kita yang mana saat ini mungkin agak sedikit ada macam-macam, kita berdoa mudah-mudahan negara kita kembali seperti yang disebutkan surga, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ulaika lahum, maka bagi mereka itu jannatu adnin, surga Aden.
Surga itu kan macam-macam, ada Jannatul Darussalam, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa dan lain-lain. Termasuk di antaranya nama surga itu Jannatu Adnin, surga Aden. Sebagai tempat tinggal mereka, iqamah yaitu tempat tinggal bagi mereka tadi yang innalladzina amanu wa amilus shalihat. Kita mohon untuk dimasukkan ke surga. Mau surga, apakah itu surga Darussalam, surga Aden. Yang paling penting kita bisa masuk surga bersama, berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajri min tahtihimul anhar, yang mana mengalir di bawah mereka itu al-anhar, sungai-sungai, yuhallawna fiha min asawira, yang mana dihiasi di dalam surga itu min asawir, daripada gelang-gelang. Asawir itu adalah aswiratun. Jadi insyaallah ini sekarang gambaran surga. Kalau tadi neraka, orang-orang di neraka disiksa, kemudian minta minum, dikasih air minum yang seperti air dari besi yang panas mendidih. Dan sekarang gambaran surga. Itu apa? Yang mana di dalam surga Aden itu disebutkan mengalir di bawahnya sungai-sungai, yuhallawna fiha, dan kemudian dihiasi di dalamnya itu min asawir, daripada gelang-gelang, min zahabin, daripada emas. Nah, di surga bebas, nggak ada lagi larangan pakai emas. Laki-laki, kalau bebinian memang perempuan tidak masalah di dunia, di akhir, di dunia ataupun di surga mereka perempuan tidak ada masalah untuk memakai emas. Tapi kalau laki-laki kan kita dilarang. Nabi mengatakan dua perkara ini, yaitu apa? Emas dan sutra itu haraman lidzukuri ummati, haram bagi laki-laki umatku, sedangkan halal bagi perempuan. Jadi kalau perempuan pakai emas tidak masalah, kemudian pakai sutra, tapi kalau laki-laki tidak boleh. Nah, sedangkan di surga nanti bebas sudah. Jadi nggak apa-apa kita di dunia nggak usah pakai emas, laki-laki sabar. Karena memang dari satu sisi memang itu larangan dari agama kita dan kita harus patuh, tunduk, taat. Kemudian juga dari sisi kesehatan, ternyata kenapa Rasul melarang, kenapa agama kita melarang pakai emas? Ternyata dari bahan emas ini ada zat yang membahayakan yang masuk ke tubuh ketika dia dipakai oleh orang seorang. Jadi jangan dikira pamer keren, enggak, justru malah memudaratkan. Memang keren mungkin, tapi justru malah memudaratkan. Ada zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh ketika orang memakai emas. Sama, mau laki-laki atau perempuan sama ada masuk bahaya zat yang berbahaya itu. Namun kenapa perempuan dibolehkan sedangkan laki-laki? Kalau memang sama-sama masuk, kenapa perempuan dibolehkan? Nah, perempuan dibolehkan sebab ketika dia memakai emas itu, maka zat yang berbahaya tadi itu masuk, namun kemudian keluar melalui yang namanya darah haid. Sehingga mereka selamat, tidak berbahaya buat mereka. Sedangkan untuk laki-laki tidak bisa keluar dia. Tetap tertahan di tubuhnya, maka itulah yang akan membahayakan kepada laki-laki. Dari situ agama kita melarang untuk memakai emas. Jadi larangan ini untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita. Semoga kita selamat daripada bahaya yang ditimbulkan daripada memakai barang seperti itu. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna siyaban, dan kemudian mereka memakai siyaban khudran, pakaian yang berwarna hijau, min sundusin, daripada daripada sutra. Subhanallah, ya, dua macam emas dan sutra ini memang sudah dilarang. Emas tadi karena ada zat yang berbahaya, sedangkan sutra kenapa dilarang buat laki-laki? Dikarenakan tidak pantas, tidak layak, tidak cocok untuk seorang laki-laki. Sutra itu kan kain yang lembut, yang mana ini cocoknya untuk seorang perempuan. Jadi maka agama tidak melarang sesuatu, melainkan itu ada sisi manfaat yang didapatkan oleh orang yang dilarang. Masa laki-laki
yang seharusnya identik dengan kejantanan, tampil dengan penampilan yang istilahnya yang elegan, justru memakai pakaian sutra yang mana identik dengan perempuan kelembutan, maka tidak pantas. Nah, tapi di surga nanti diganti, silahkan. Makanya arak pun juga minuman yang tidak boleh, itu boleh nanti di surga. Khamar, ya, tidak ada masalah. Jadi biarlah di dunia kita bertahan, sabar, tidak memakai emas. Kalau ada keinginan seperti itu, maka tahan, sabar. Tidak memakai sutra, kalau keinginan ada memakai sutra, maka tahan dan sabar. Begitu juga minum-minuman yang dilarang, haram, arak, tidak usah minum, tahan. Kalau ada keinginan, sabar, nanti di surga Allah akan gantikan. Min sundusin marakka minad dibat. Sundus ini jenis sutra yang mana dia lembut. Wa istabrak ini juga adalah sutra tapi dia yang tebal. Jadi ada sutra ini namanya macam-macam. Sundus itu artinya sutra. Istabrak itu juga sutra. Dibaj juga disebutkan maknanya adalah sutra. Jenis-jenis kain sutra. Jadi sutra itu kan berjenis-jenis, mungkin ada yang jenisnya yang bagus, yang kualitas yang bagus. Nah, kalau sundus itu adalah sutra yang lembut. Wa istabrak itu ma ghalaza minhu, sesuatu yang sutra yang agak kaku, yang tebal. Jadi dua-duanya dipakaikan oleh Allah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yalbasuna siyaban khudran min sundusin wa istabrak muttaqiina fiha 'alal araik. Lalu kemudian muttaqiin, mereka bersandar ke muttaqiina fiha, yang mana bersandar mereka padanya, 'alal araik, ke atas. Araik itu dipan-dipan, atau untuk istilah sekarang itu kayak tempat duduk yang ada sandarannya. Nah, jadi seperti sekarang ini duduk bersandar, ini kan kursi. Tapi kalau muttaqiina fiha 'alal araik, araik itu sejenis ada yang sandarannya di samping, atau ittika, kayak orang-orang yang biasa dipakai orang-orang Arab itu di tempat duduk itu. Duduk nyantai, emas. Kemudian pakaiannya sutra, tempat duduknya luar biasa, nikmat luar biasa di surga. Santai sambil menikmati Allah. Allahumma ja'alna min ahli jannah insyaallah. Muttaqiina fiha 'alal araik. Jam'u arikah wa hiya as-sarir fil hajalati. Yaitu arikah mufrad daripada al-araik. Apa as-sarir? Dipan atau ranjang, fil hajalati, dalam satu ruangan. Seperti apa? Wahia baitun yuzayyanu bisiyab was-sutur lil arus. Al-hajalah adalah yaitu suatu tempat yang dihiasi dengan kain dan dinding-dinding untuk pengantin. Kalau sekarang pajangan. Apa jurang tuh? Pelaminan. Pelaminan itu kan ada kursinya, ada dindingnya, ada dekornya. Oh, bagus. Jadi orang ketika masuk menyaksikan, Allah ta'ajab, merasa kagum, merasa heran. Subhanallah, surga. Ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Sebaik-baiknya pahala. Ni'mat thawab, sebaik-baiknya balasan. Al-jaza al-jannah. Sebaik-baik balasan dari Allah apa? Ni'mat thawab, sebaik-baiknya balasan, sebaik-baiknya pahala, itu adalah surga, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahasunat murtafaqa, dan sebagus-bagusnya murtafaqa itu tempat beristirahat, tempat tinggal. Nah, ini tadi muqabil, lawanan daripada firman Allah yang sebelumnya, wasa'at murtafaqa. Jadi mengimbangkan kalimat murtafaqa, yang mana sebenarnya murtafaqa itu untuk yang baik. Tapi disebutkan sebelumnya tadi wasa'at murtafaqa, sejelik-jeliknya tempat. Wa illa, kalau seandainya tempat apa di neraka? Bukan tempat tinggal, tempat siksaan. Jadi yang tempat tinggal adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah, ya, semoga kita selalu dibimbing oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Allah, Rasul, guru, orang tua kita semuanya ridha, sehingga kita bisa mendapatkan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga akhir dari umur kita, akhir dari kehidupan kita, kita ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Adapun ayat-ayat yang selanjutnya yaitu firman Allah, wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhli wa ja'alna bainahuma zar'a. Insyaallah akan kita jelaskan, akan kita sambung nanti di pertemuan yang akan datang. Karena ini berkaitan tentang cerita orang yang diberi anugerah oleh Allah kenikmatan lalu kemudian lupa. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan, kita akan ceritakan. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita, umur yang panjang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.